Indonesia. Dan pada tahun aku ini hampir 100 kontestan. Dan iya. yang kena di tempat itu 25%-nya berarti 20 kontestan lebih. Inilah hati sang bidadari. I'm Carla Yules. I'm deeply honored to represent Indonesia at Miss World 2021. Berat amat nih kursinya. Lemas. Oh, Cepi. muah. Apa kabar kamu? Baik, kamu kece banget sih hari ini. Barusan recording ukulele di sana. Kita ngobrol-ngobrol di depan yuk. Boleh. Iya. Udah, udahan dulu. Kak, thank you ya hari ini ya. Thank you. See you. Wah, aku seneng sih akhirnya bisa ketemu Carla lagi. Sekian lama ya. Ya, terus ngelihat Carla akhirnya mempersiapkan diri lebih matang lagi karena kan meskipun bisa diundur, tapi kan jadi kamu jadi lebih bisa besar chance-nya untuk menang. Lebih Ayo. banyak waktu lagi untuk siapin kekurangan-kekurangan yang sebelumnya. Belajar itu kan. Bener. Ini ukulele juga kamu tetap latihan terus ya? Tetap latihan terus. Dan kenapa pilih ukulele? Soalnya memang dari awal karena kurun waktu yang singkat, aku pilih ukulele. Ukulele ya relatif lebih mudah untuk dipelajari. Sekaligus aku juga tambahin dengan vokal. Makin keren. Jadi suka banget nih sama ukulele sekarang. Jatuh cinta, fall in love. Nah, ini foto kamu. Ternyata kamu. Wah, Wah, Aca juga. ya Kaca juga. Heeh. Wah, ini desainernya siapa nih, baju ini bagus. Yang ini dari Opulence kalau ini. Ingat banget nih. Nah, kalau punya Alyong tuh Ini waktu aku persiapan Miss World bajunya dari Wikiwoo. Nah, ini warna emas, terus dia juga memberikan baju banyak juga, ada yang warna biru, ada yang warna silver. Tapi yang ini juga Wikiwoo. Carla juga ada yang dari Wikiwoo ya, yang warna biru widodari itu. oh, itu yang aku bawa ke Miss World buat aku pakai topel fast track. Keren banget. Itu ada filosofinya ya? Ada cerita di balik itu, jadi terinspirasi dari Widodari dan itu memang dari dongeng Indonesia. Itu ada kisahnya lebih dari itu dan ada maknanya juga sih, lebih dalam lagi maknanya. Dan membawa budaya Indonesia yang penting. Yang penting itu benar. Wah, nostalgia banget Carla ini. Kita kembali ke ruang koreo. Masih inget nggak Al, ngapain aja di sini Al? Wah, banyak banget. Semua keringet darah kayaknya di sini ya. Apa-apa Latihan catwalk, latihan dance tradisional, dance modern, stage act. Baik banget. Banyak banget. Apalagi ya? Kadang-kadang fitting baju juga di sini. Oh benar sih, Iya. benar sih. Aku juga di sini semua modeling terutama Iya. sama tari tradisional bareng SHA Star Harvest Academy. Aku gimana kalau aku langsung ngetes Carla yang baru kemarin ikut lomba top model di Miss World. Gimana catwalknya? Aku video ini buat para pageant lovers. Oke, yaudah. Nanti Oke. cobain yang lain kalau gitu ya. Oke. Ya, oke. Carla Yules, Indonesia. Top Model Miss World. Yeay! Karena aku juga pengen lihat kamu kasih lihat latihan yang pakai pinggulnya dihentak gitu. Pinggulnya dihentak. Oh, itu berarti harus kakinya tuh juga ada tumpuannya sih. Jadi kita jatuhin badannya kita ke satu sisi. Jatuhnya kayak Oh, gini. wow.
balik sini lagi bisa juga. Oh wah, keren. Jatuh. Keren. Tapi jangan lupa kalau udah jatuh bangkit lagi ya. Iya, terus Sekarang modeling udah. Jadi Alia nggak ikut. Kalau misalnya sekarang mau tari tradisional, gimana? Mau coba ya? Coba. Oke, let's go. Oke. Tadam! wow. Jembreng. Weh. Mudah kan ya kalau di Breng. gitu. Nah ini aku juga jadi kangen banget nih. Waktu di Miss World juga aku tampil ini Dance of the World, dan kenapa pakai kipas? Ini memang terinspirasi dari batu lapide dari Sulawesi Selatan. Ini tuh. Di atas ini bayangin ya, ini ada rok gitu. Ada rok. Ada Dan rok. ini pakai baju bodo. Itu baju tradisional dari Sulawesi Selatan juga. Pegang, ada lagunya, terus kita muter kecil-kecil. Carla, kamu pegel dan aus nggak sih abis latihan dan ngobrol-ngobrol? Gimana kalau kita lanjut ngobrolnya nih sambil ngopi-ngopi? Boleh. Jam- Iya, daripada telat makan. Jadi, Let's go! Aku penasaran deh sama perjalanan Carla gimana, karena proses Beauty with a Purpose-nya Carla tuh terutama itu tuh penuh dengan perjuangan banget kan. oh halo ya. Makasih banyak, thank you ya. Iya, terima kasih ya. Iya. Balik lagi. Dan perjalanan sebenarnya dari Kampung Ciwalen itu kita harus jalan kaki lagi, nggak bisa ditempuh pakai mobil. Karena jalan itu harus turun, naik lagi, nah baru itu kita bisa parkir mobil di sana dan menuju ke Ciwalen. Ya ampun, perjuangan banget. Terus jalannya tuh berbatu-batu loh, benar-benar. Kita dari desa Malasari di bawah yang dari kota Bogor, kita naik lagi ke Ciwalen tuh ada waktu 1 sampai 2 jam. Minum dulu ya nih, mumpung udah datang. Kasih kan cerita kalau tentang BAP aku masih banyak banget, Al. Oke, I've been there, aku juga ngerasain. Kenapa nggak bisa kita berhenti ngomong kalau udah bahas BWAP masing-masing ya? Bener-bener. Wah, enak banget. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih banyak. Wah, harus nikmati nih. Miau. Bagi-bagi dulu yuk. Terima kasih. For you. And also for you. Aduh, maaf terbalik. It's okay. Thank you. Sama. Anyway, Carla, gimana rasanya jadi satu-satunya Miss Indonesia sejauh ini yang menjabat 2 tahun? Ini Panjang ya. salah satu pertanyaan favorit aku. Kalau aku bisa deskripsiin sih, ini menurut aku nih hanya extension untuk tanggung jawab, di mana aku bisa jadi berkat untuk orang lain dan aku bisa share berkat itu untuk jangka panjang, yaitu 2 tahun. Iya, Biasanya kan 1 tahun, tapi ini aku dikasih kepercayaan juga dan tanggung jawab menjadi Miss Indonesia selama 2 tahun. Iya. Dan sebenarnya juga untuk semua Miss Indonesia yang sebelum-sebelumnya menang, itu akan tetap terus selamanya menjabat sebagai Miss Indonesia dan terus berbakti pada masyarakat ya. Hanya saja perbedaannya secara resmi yang memegang mahkota itu Carla selama 2 tahun karena situasi pandemi nih. Karena pandemi dan kita nggak bisa mengadakan Miss World, nggak bisa mengadakan Miss Indonesia lagi gitu. Aku pengen kita bahas ini dengan supaya Carla nggak sedih juga. Iya, Aku pengen nanya, gimana sih rasanya Carla waktu pas Carla tahu ternyata Carla COVID dan ternyata di sana tuh nggak cuma Carla ya yang COVID. Yes. Tolong jelasin dong gimana perasaannya, kondisinya kayak gimana. Aku tuh kebingungan pertama kali dinyatakan presumptif positif di hasil tes PCR aku. Presumptif positif. Dan itu tuh bukan antigen ya, PCR Itu PCR. loh. Kita Iya. setiap kali di situ dapat PCR juga selalu setiap beberapa hari sekali. Dan kemudian ada 1 hari di tanggal 11 Desember, nggak bisa lupa nih, 11 Desember itu kita melakukan aktivitas dan hari sudah menjelang sore. Jadi kita udah menjelang sore, aktivitas itu karena harus diambil dari kerumunan teman-teman semua dan karena diajak pulang ke hotel kembali karena katanya hasil tes PCR itu yang masih inkonklusif.
atau kata lainnya adalah presumptive positif. Di situ aku masih kebingungan, masih shock banget. Gak lama salah satu staff dari Miss World itu datang dan katanya aku harus diisolasi. Tapi jujur waktu udah aku dibilang harus isolasi di kamar sendiri, aku tuh udah bingung. Tiba-tiba jujur air mata itu mengucur dari situ. Padahal posisi lagi masukin barang ke tas, tapi entah kenapa tiba-tiba mengucur. Terus bingung liat di kaca, loh kok nangis? Karena bingung posisinya pada saat itu. Dan akhirnya telepon kakak satu-satunya, belum berani bilang ke family, belum berani juga bilang ke tim SMN, tim Miss Indonesia. Dan setelah dinyatain presentasi positif dan disuruh pindah ke kamar, nah aku udah curiga ya kayaknya memang positif, mungkin OTG atau gejala ringan dan gejalanya belum muncul. Sebenarnya pada saat itu aku udah gak enak badan sebenarnya, cuma mungkin aku in denial. Oh ya nggak apa-apa, ini mungkin gak enak badan karena kemarin kecapean. Ya. Karena kan seperti kita tahu Miss World kegiatannya banyak banget gitu loh. Banyak banget kegiatannya, benar. Dalam 2 hari, 3 hari pertama untuk isolasi, dan kemudian waktu hari ketiga diberitahukan hasilnya, ternyata lebih parah lagi hasilnya langsung berubah yang dari presumptive positif jadi positif. Dan CT value aku udah menurun ke yang 20. Kalau sudah 20-an itu bisa dibilang secara bahasa secara awam nih ya. Bahasa awamnya itu adalah kalau CT value udah 20 itu bisa menularkan COVID ini kepada orang lain. Makanya butuh isolasi penuh dan sendirian. Perjuangan 2 tahun itu tiba-tiba ada depan mata tapi kayak udah retak. Karena sempat berpikir juga flashback, wah 2 tahun menjabat jadi Miss Indonesia, sudah kesana kesini ke tempat yang bisa dibilang rawan COVID. Dan kamu tapi nggak pernah apa-apa, COVID, puji iya. Tuhan, nggak apa-apa. Iya. Tapi kenapa pada saat sudah perang nih tiba-tiba datang sesuatu yang tidak diharapkan atau tidak pernah diekspektasi sama sekali. Dan memang nggak bisa aku pungkirin, keluarga aku tuh berperan sangat-sangat penting selalu dalam hidup aku, terutama pada saat aku COVID. Mereka memberikan aku dukungan secara mental, spiritual, menguatkan diri aku untuk jangan pernah yang namanya melepaskan harapan kamu. Puji Tuhan. Mimpi kamu tuh masih ada depan mata, kamu bisa berjuang walaupun seandainya malam final Miss World aku harus mengikuti secara virtual. Iya, waktu itu memang ada pembahasan ya, ada kemungkinan malam final tetap jadi tapi setengahnya ya yang sehat di panggung, terus yang nggak sehat virtual. Ada pembahasan seperti itu ya. Yang kamu dengar tuh kayak gimana? Apakah diskusinya memang demikian atau ada alternatif lain? Jadi dari tanggal 11 waktu aku mulai diisolasi hari itu sampai menjelang finalnya pada tanggal 16 Desember, 5 hari lah, kurang lebih 5-6 hari, itu sama sekali nggak ada kabar atau update tentang bagaimana finalnya. Hanya mendengar kabar burung melalui sosial media yang belum dikonfirmasi benar adanya oleh Miss World. Jadi panitianya nggak bilang apa-apa Nggak dulu? bilang sama sekali, dan mereka pun belum bisa mewartakan berita, oh jadi atau enggak nih finalnya dan akan seperti apa, terus apa yang terjadi untuk kontestan yang sedang diisolasi, itu nggak ada kabar sama sekali. Nah itu kan kamu bilang nih barusan kontestan yang diisolasi. Sebenarnya selain kamu tuh ada berapa banyak kontestan yang diisolasi? Jangan kaget loh ya. Berapa? Sebenarnya selain kamu tuh ada berapa banyak kontestan yang diisolasi? Jangan kaget loh ya. Berapa? Kan total kurang lebih kalau Miss World itu ada 130 kontestan ya, secara total 130-120. Dan pada tahun aku ini hampir 100 kontestan. Dan yang kena di tempat itu 25%-nya berarti 20 kontestan lebih. 20 Yes. COVID yang di tempat. Ya, Tapi berarti artinya pas ada udah pulang COVID juga? ya, Ya Allah. Jadi dari Miss World itu sudah dipastikan aman dan juga terkendali. Jadi aku juga di sana yang sebenarnya awalnya cukup khawatir, sekarang ini udah nggak khawatir lagi. Oh, jadi karena puji Tuhan ya, syukurlah panitianya sangat bertanggung jawab ya. Semua diberikan vitamin, obat, makanan, fasilitas dengan semua lengkap ya, sampai semuanya sembuh. Geter, tar. Oh, Kaca nelpon. Kaca, Kaca! Hai! Halo. Iya nih, padahal kemarin kan Carol juga bilang kan pengen ketemu, pengen sharing-sharing. Jadi kita by skin call aja ya. nggak apa-apa, secara virtual yang penting bisa ngomong. Semangat persiapannya. Berarti bentar lagi ya kamu jalan ya. Bentar lagi dalam hitungan beberapa hari lah sebenarnya.
Jadi aku yakin sih, maksudnya dari semua yang udah Carla siapin, pasti itu udah ngebekalin kamu banyak banget di sana. Tinggal kamu pakai nih semua ilmu, semua skill, semua masukan dari orang-orang. Jadi nggak usah terlalu mikirin kamu harus gimana banget. Kamu udah punya itu semua gitu. Jadi tinggal di sana kata komennya ada, ya kamu udah tahu kamu harus ngapain gitu. Wow, oke. Ya, semoga tadi kata-katanya Kak Aca bisa menyemangati Carla ya. Amin. Ini karena pegang teguh semuanya, terutama masukan-masukan dan juga segala perjuangan, seluruh input yang sudah Carla lakukan selama 2 tahun menjadi Miss Indonesia ini akan Carla pergunakan sebaik-baiknya, gak akan Carla sia-siakan. Thank you so much Aca. Makasih. Kita mendoakan kamu selalu. By the way, aku juga udah mau nyampe nih, Carla, Alia. Kalian kapan ya? Oke, bye. Sana, bye-bye. Bye. Talk to you soon. Bye Aca. Kak. Terharu ya. Banyak kok yang sayang sama Carla. Pokoknya no matter what happen, yang penting kamu harus fokus kayak Kak Aca tadi. Dan kalau dari aku ya, jujur, aku harus ingetin kamu untuk selalu berlaku sportif. Integritas Indonesia ada di situ. Siap. Gak cuma itu, tapi aku juga punya sesuatu yang lain. Nih, ucapan dari ayang-ayang. Boleh. Halo Carla, semangat ya untuk Miss World-nya. Pokoknya give your best dan good luck Carla. Halo Carla, kembali ke Desa ini and we always support you. Semangat! Hai Carla, good luck ya untuk Grand Final Miss World-nya nanti. Kita yakin dan percaya kamu pasti bisa melakukan yang terbaik untuk Indonesia. We love you! Carla, semangat ya. Semoga di sana kamu bisa menampilkan yang terbaik dan kita semua di sini selalu support dan selalu doain kamu. Good luck. Tuh, dari ayang-ayang kamu. Apa nih buatnya? Ada deh, rahasia. Nggak cuma itu, masih ada. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Udah lebih dari cukup tadi. Ada nih, buat 40 orang ayang lainnya. 40 Miss lainnya di Miss World. 40 besar. Ada souvenir-souvenir yang disiapkan. Kain. Ya, Kain batik betul. gitu ya, kain Bali. Oh bukan, ini bukan kain Bali, tapi ini batik Betawi. Ini bisa dilihat nih, ada ondel-ondelnya. Iya. Boleh buka? Buka tuh. Iya. Buka. Pada ibu pertiwi, banyak cerita, kisah derita. Ada juga yang khusus untuk Carla. Nih. Jadi jam ini tuh khusus untuk Carla, karya anak bangsa. Ini dari materialnya bambu. Kita buka dan gak hanya ini spesial untuk Carla seorang, tapi ada surprise-nya lagi di dalamnya. Buka deh. Cobain aja sekalian sekarang. Coba ini ya. Cobain. Permisi. Lucu. Suka banget. Tada! Wih. Oh, sosis itu dia tulisan namanya. Iya. Asyik. Boleh coba. Inilah hati sang bidadari. Cakep. Thank you so much Alia. Pasti inget Alia, tim HSP semuanya.